Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Siti Mahmudah selaku guru bahasa Indonesia kami. Tak lupa teman-teman kelas 8B yang kami kasihi. Berbicara politik tentu sangat menarik. Di warung orang bicara politik, di ruang publik ngomongin politik. Bahkan di kelas saya dan teman-teman kadang guyonan tentang politik yang sedang viral. Namun tidak semua kalangan setuju bahwa politik itu membosankan, menimbulkan perpecahan, permusuhan, hanya alat kotor yang membahagiakan orang tertentu saja. Bahkan berpikir bahwa politik hanya identik dengan korupsi. Ini adalah PR besar bagi kita, generasi muda. Stempel negatif yang telah diberikan masyarakat harus bisa rubah untuk menjadikan Indonesia lebih bermartabat. Oleh karenanya, pada kesempatan yang insya Allah penuh barokah ini, kami akan menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Generasi Muda Beretika untuk Politik yang Lebih Tertata. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mengutip tulisan di media Indonesia pada tanggal 6 Januari 2023, keterlibatan generasi muda dalam proses politik tidak hanya berjangka pendek, tetapi juga memberikan bermanfaat bagi masyarakat di masa depan. Generasi muda adalah ujung tombak bagaimana Indonesia akan berjalan ke depannya. Perubahan besar akan terjadi jika generasi muda siap beraksi. Di tangan generasi muda akan muncul role of model terbaru agar berpolitik di Indonesia makin banyak yang peduli dan mengasihi. Namun bagaimana untuk mewujudkan itu semua? Ta'allamu adabul qabla an tata'allamal ilmi. Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Karena setinggi apapun ilmu, kalau tidak disamai dengan adab, maka akan berbahaya. Hadirin rahimakumullah. Quraisyah dalam bukunya yang berjudul Wawasan Al-Quran halaman 280 mengatakan bahwa politik merupakan usaha yang ditempuh warga negara untuk kebaikan bersama. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 58 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumul bil inna Allaha ni'ma ya'idukum bih inna Allaha kana sami'un basira. Aku berlindung kepada Allah
godaan setan yang tertutup dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah telah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Maraghi, jilid 9, halaman 241 sampai 242 menjelaskan bahwa amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya. Berlaku adil serta amanah merupakan hak bagi mukallaf yang berkaitan dengan hak orang lain untuk menunaikannya. Karena kewajiban pemimpin adalah berlaku adil serta amanah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, etika politik berikutnya yang kita bisa ambil adalah tidak saling merendahkan kedudukan orang lain. Manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya, maka tidak diperkenankan bagi kita untuk merendahkan kedudukan orang lain, baik berhubungan dengan fisik, suku, agama, dan lainnya. Bagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat 11 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Tafsir Ibnu Katsir jilid 9 halaman 489 mengatakan bahwa Allah melarang kita untuk mengejek dan menghina orang lain. Karena hal tersebut adalah salah satu sifat manusia sombong. Bagaimana ditetapkan dalam hadis sebuah riwayat Muslim nomor 91 bahwa kesombongan adalah tidak mau menerima kebenaran dan menghinakan manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, etika politik tentu harus dipahami bersama bila kita ingin menciptakan situasi politik yang tenang, damai. Etika politik harus dibangun bila kita ingin menciptakan situasi politik yang tenang. Yang damai dan fokus pada tujuan. Sekian syarahan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tunggu dulu. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, bolehkah kita berjumpa lagi? Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.